impian jadi aktivis itu kan jadi politisi, Bang. Ketika kami nanti masuk, kami akan memberikan warna yang berbeda. Oh, saya milih ini karena pendekatannya uang misalkan, hasilnya selama 5 tahun begini. Kemudian ini berdasarkan kekerabatan, berdasarkan oh ini hasilnya begini. Begitupun dengan visi misi. Apa namanya ya? Serangan fajar itu paling 100.000. Tapi kemudian itu masyarakat menggadaikan 5 tahun. Karena memang kenapa tren negatif selalu datang ke dewan? Karena memang punten Bang, anggota-anggota dewan tidak bisa menjelaskan bahwa tugas dewan itu jauh berbeda dengan eksekutif. Tetapi sikap gitu. Sikap seorang dewan harus berpihak kepada masyarakat. Persoalan nanti partai berbeda itu urusan kita dengan partai gitu loh. Bagaimana? Kita dapat sanksi, kita dapat teguran, kita dapat apa? Ya silahkan, siapa yang suka mempromosikan, siapa yang nggak suka jangan destruktif misalkan. Yang tidak boleh adalah ketika kita mendukung A, kita jelek-jelekan si B. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Radar Banten Podcast, jumpa lagi dengan saya Delvion Saputra, pimpinan redaksi Radar Banten di channel ini, channel Radar Banten Podcast, sebuah channel yang terintegrasi dengan redaksi Radar Banten dan newsroom Radar Banten. Kali ini, oke nggak tuh? Saya harus minta oke-nya Bu, karena Bu ini senior saya sebenarnya di bidang broadcast. Beliau adalah wartawan senior dari Metro TV. Sobat sekalian, kali ini kita berbincang-bincang terkait mungkin banyak dibandingkan pemilu yang lalu, banyaknya jurnalis kita manggung di pemilu legislatif. Ketika dulu banyak juga beberapa senior kita sukses masuk ke parlemen. Ada Charles Mekansa dari Metro TV, Arif Suditomo dari SCTV ya, yang juga duduk di DPR RI. Kalau nggak salah ada Golkar, Mutia Hafid, wanita cerdas, jurnalis tulen dulunya, dan duduk juga. Dan kita berharap kali ini jurnalis Banten juga bisa duduk di parlemen. Amin. Nah, sobat, saya perkenalkan dua narasumber saya. Sebenarnya saya undang juga ada kawan kita juga yang maju di Gerindra, cuman memang berhalangan. Ada Wibowo, kalau saya kenalnya Bowo. Saya kenal beliau ini sejak Banten jadi provinsi. Sebuah tokoh jurnalis, bahkan terakhir Anda jadi ketua IJTI, Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia. Cukup lama melintang, bahkan reporternya banyak. Terakhir Anda apa? Kepala Biro? Kepala wilayah Metro TV untuk wilayah Banten. Lalu ada Faujan Dadiri. Nah ini saya bingung. Beliau adalah rekan sejawat saya sebenarnya di Radar Banten, redaksi Radar Banten yang harus saya relakan untuk menjadi alternatif Anda mewakili masyarakat Banten ya. Faujan ini kita juga kenal selain seorang wartawan, dia juga seorang aktivis, mantan aktivis HMI. Ya, betul ya? Betul, Bang. Nah, beliau akan maju di Dapil 5 Cipocok Kota Serang, dan Bowo sendiri akan maju di Dapil 1 Kota Serang dari Partai Nasdem. Dan Faujan akan maju dari PDIP. Saya nggak tahu kenapa dua kali. Saya nggak tahu kenapa dua kali podcast kita selalu yang muncul kalau nggak orangnya Anies, orangnya Ganjar. Emang dua petarung hebat Ganjar sama Anies. Dan ini nggak disetting ya? Nggak disetting dan muncul. Tapi saya yakin kapasitas mereka berdua cukup. Ya ini penilaian subjektif saya sebagai sama-sama rekan jurnalistik untuk bisa menjadi alternatif Anda dalam menentukan pilihan Anda pada nanti 2024. Langsung kampanye. Langsung aja ya. Ada langsung kampanye. Tapi ada yang menarik begini. Kita akan ngobrol, orang kan tanya. Apa sih yang menjadi motivasi teman-teman nih masuk di parlemen? Bahkan bagi sebagian jurnalis kadang-kadang, saya kan pernah ngalamin juga. Ada titik di mana sebagai seorang jurnalis punya titik bahasa yang harus dikata muak kadang-kadang ya, melihat persoalan bangsa ini baik di tataran pemerintahan maupun parlemen. Nah ini kan, tetapi Anda malah mencoba masuk di kalangan itu. Tentu ini menjadi pertanyaan bukan saja
saya pribadi banyak hal. Kita lihat kalau eranya Juragan jadi politisi udah banyak. Iya. Itu era reformasi terjadi. Birokrat nyalon dewan, heavy-nya juga tahun-tahun lalu tuh banyak. Iya. Nganggur jadi pejabat nyalon dewan. Nah, Anda ini kan masih produktif di jurnalistik. Iya. Ya kan? Walaupun saya membawa sama-sama tua, tapi kan masih produktif. Nah udah mulai Iya. ada gap tua Iya. muda. Saya masih produktif kan gitu, masih produktif, masih di ini perusahaan gitu. Tapi kok masih malah berpikir hijrah gitu. Ke bawah lah, gue mau nanya lu, apa tuh yang memotivasi lu tuh? Iya, pertama mungkin ketika sudah terlalu lama berkiprah di profesi jurnalis, terus ada terpanggil untuk gimana rasanya untuk menjadi seorang legislator yang juga sama-sama memperjuangkan masyarakat. Jurnalis kan juga memperjuangkan masyarakat. Nah, bagaimana kalau yang tujuannya sama tetapi di profesi yang berbeda, sehingga sama-sama memperjuangkan rakyat. Bukan karena pena yang udah nggak tajam kali, bukan ya? Bukan. Karena tujuannya sama. Bagaimana membela masyarakat. Yang kedua, saya tuh agak tergugah sebenarnya dengan statement pernyataan dari seorang presiden yang jauh di sana, presiden Turki. Oh ya, bukan Konoha kan ya? Bukan Konoha, bukan. Sorry Jar, bukan nyinggung lu ini. Jadi politik kalau tidak diisi orang baik, maka politik akan diisi oleh orang-orang jahat. Sehingga kita di luar ngomongin apapun, kalau kita nggak masuk di dalamnya percuma. Karena sistem demokrasi kita ya diaturnya sudah sedemikian rupa, sehingga mau nggak mau kita harus masuk ke dalam ke parlemen. Untuk bagaimana kita merubah tatanan yang selama ini mungkin kita anggap kurang maksimal. Saya pikir itu. Jadi motivasi lu ingin merubah itu. Iya. Bukan ingin menggolengkan Konoha, bukan ya? Nah, kalau lu apa Jan? Ya. Ini aneh lu ya. Lu usia yang paling produktif di antara kita. Jenjang karir lu di industri persib juga sebenarnya masih diharapkan. Banting setirnya cepet amat itu ya. Kenapa tuh ya? Bang, yang pertama terima kasih Bang Dean telah mengundang saya. Laga lu udah kayak pejabat beneran tuh kayak gitu tuh ya. Terima kasih ya. Yang pertama soal motivasi tuh Bang. Iya. Kalau nyalek ini ya motivasinya jadi dewan gitu kan. Iya. Soal tadi persoalan ada tujuan untuk menjalankan tugas dan fungsi dewan ke depan kan itu tugas selanjutnya. Fokus saya kan sekarang jadi dewan dulu. Enggak, pertanyaan gue, motivasi kenapa? Itu yang jadi pilihan lo untuk beraktivitas. Memang banyak pendekatannya Bang. Yang pertama soal regenerasi Bang. Regenerasi di jurnalis, karena memang sekarang tua amat regenerasi itu harus dipikirkan dan dimulai dari jurnalis Bang. Karena memang sadar tidak sadar misalkan masih banyak ditemukan di lapangan yang usianya tanda petik tidak muda lagi, ini masih beraktivitas dan lu nyinggung gua. Enggak. Maksudnya gua sih. Karena gini kakaknya, usia itu tidak membatasi orang, berkarya. Dia kayak mau banyak lawan gitu ya. Seolah-olah orang tua tidak boleh berkarya. Usia itu. Gini maksud saya Bang, ini soal generasi. Maksudnya ini teman-teman di lapangan kan sudah banyak jumlahnya, bertambahnya jumlah media juga Bang. Karena diakui atau tidak, pasca reformasi kemudian sampai sekarang trennya media digital atau media online ini jumlahnya relatif hampir berlipat-lipat bertambahnya. Dan efeknya kan banyak melahirkan jurnalis-jurnalis yang baru. Kalau misalkan kita tidak dalam posisi tidak cepat mengambil, kenapa pilihannya nggak jadi guru atau pilihan lo jadi pengusaha? Kenapa harus dewan? Momentumnya di 2024 Bang. Momentum 2024. Nah, latar belakang aktivis HMI kan, kayak abang kan sama saya ini sebenarnya latar belakangnya, cuma beda jalan. Beda mazhab aja gitu. Beda mazhab aja.
impian jadi aktivis itu kan jadi politisi, Bang. Oh, karena lu memang aktivis, lu punya impian tadi Iya. sebagai idealisme sebagai aktivis itu. Karena memang teman-teman seangkatan Paujan khususnya di Banten dengan kontestasi 2024 relatif nggak ada, Bang, karena kemarin habis di 2019. Banyak beberapa teman-teman yang belum yang gagal lah ya. Iya. Maka saya menjadi sebagian yang sedikit itu untuk mewakili semangat teman-teman. Dia aja. Tapi menarik. Tentu kan lu harus banyak kasih pilihan ke masyarakat. Masyarakat itu kan banyak. Lihat kalau pengusaha nyalon jadi dewan ya begitu. Politisi ya begitu juga. Iya. Nah, kalau teman-teman ini apa yang bisa teman-teman sumbangkan? Nggak cuman kerjaan gue di sini penuh, gue mau pindah ke sana, nggak cuman itu. Iya. Ini kan urusan bernegara, ada amanah di situ. Kalau amanah itu lo ambil, apa yang bisa lo lakukan? Kalau misalkan di Dewan, Bang, yang bisa dilakukan tentu kalau di jurnalis itu semua hal tahu. Oke. Tapi karena banyak hal tahu, tidak banyak juga tahunya mendalam. Oke. Tapi kalau sudah fokus di Dewan, ya tahunya memang sedikit, cuma mendalam. Artinya mendalam, banyak melakukan banyak hal untuk masyarakat. Nah, soalnya kenapa di Dewan? Karena persepsi publik terhadap lembaga Dewan kan tiap tahun trennya menurun. Nah, kehadiran saya misalkan sama Mas Bawo, teman-teman jurnalis, sebenarnya kita tahu apa sih persoalannya gitu. Iya. Cuma memang sekarang ini karena kita tidak mengambil kebijakan saja sebenarnya. Karena kita nggak punya kemampuan kebijakan. Saya akan tanya dengan pertanyaan serupa. Iya. Sebenarnya ngulang bahasa lu ya. Di sini kelihatan senioritas yang tidak aja sebenarnya. Nah, kalau saya berbeda. Karena di awal tadi Pak Ujan kita jangan sama. Iya. Jadi saya juga pengen beda. Biar kelihatan bedanya ya. Iya. Kelihatan bedanya. Oke. Kalau profesi jurnalis kan fungsi di situ kan ada fungsi hiburan, pendidikan dan controlling. Oke, siap. Jadi ada persamaan sebenarnya di profesi jurnalis dengan di legislatif, yaitu controlling tadi. Okay. Bagaimana kita mengkontrol jalannya roda pemerintahan. Okay. Artinya sebelum kami duduk di situ, kita sudah paham dengan salah satu fungsi itu, fungsi controlling, sehingga pemerintah kita bisa menjalankan, bisa mengawasi pemerintahan. Sehingga ketika kalau ada yang menyimpang, kita bisa lempengkan lagi. Nah, fungsi itu kita sudah terlatih. Ya, dalam hal fungsi itu. controlling kita sudah. Karena itu sebagai tugas pers, gitu ya? Karena itu juga salah satu tugas pers. Sudah terlatih kita. Sudah terlatih. Yang belum apa? Yang belum apa? Yang belum fungsi legislatif yang lain. Ada budgeting, ada yang menarik ini. Ini juga persoalan. Akademisi masuk ke parlemen itu banyak, ya kan? Padahal akademisi kita tahu dia konsepnya lurus, termasuk konsep pengamat masuk di dalam juga banyak. Ya. Sama juga ceritanya sama kita. Cuma nggak taunya di dalam itu kan godaannya banyak. Betul. Kita memang punya pengalaman tuh, terlatih mengawasi. Ya. Tapi kita agak lemah. Betul. Pengalaman menahan rayuan untuk tidak ideal itu. Itu kan Saya sepakat. kalau kita waktu jadi wartawan bukan nggak dirayu juga gitu, kan? Digoda juga kita pakai gitu. Tapi banyak nolaknya, Bang. Bisa jadi betul kita kan. Tapi Iya. tingkat ini, maksud gue tingkat pertanggungjawabannya. Oke. Kalau kita melenceng, jurnalis melenceng, sistem di kita kan ketat. Iya. Ada dewan redaksi, ada rapat dewan redaksi, ada lagi yang namanya kode etik. Nah, kalau di dewan, cuma ada kode apa namanya itu? Kode etik. Kode kehormatan, dewan kehormatan yang bisa mengawasi. Yang kita tahu isinya dia juga politisi juga kan. Itu apa enggak kalian dikekang begini kuat aja apa? Nanti agak longgar itu. Nah, Kakak Delvian saya juga sebenarnya tertarik dari awal Kang Delvian bahwa banyak jurnalis yang sudah masuk ke parlemen. Tadi Kakak Delvian sudah sebutkan siapa-siapanya. Nah, problem di kita Kota Serang ya. Ini kan yang baru berusia 7 tahunan lah ya. Sehingga ini belum pecah telur nih. Belum ada Kota Serang ya, jurnalis yang kemudian masuk ke parlemen. Sehingga memang benar, Kang Delvian benar. Kalau masuk jangan-jangan nanti terpengaruh dengan yang lain. Betul.
Nah, ini kan kita juga belum ada test case-nya, belum ada. Sehingga kita pecah telur dulu aja nih. Oh, maksud lu coba aja dulu gitu. Kita pecah Jadi aja dulu, Bang. Jadi aja dulu. Kita pecah telur. Ya. Kemudian di dalam saya tuh gini ya, Kang Darjon. Saya tuh punya keyakinan gitu loh. Bahwa ketika jurnalis atau kami lah, mobil khususnya kami nih yang sekarang sedang berjuang membela rakyat Kota Serang ini. Iya. Saya tuh punya keyakinan bahwa ketika kami nanti masuk, kami akan memberikan warna yang berbeda. Dari yang sebelum-sebelumnya. Betul. Saya tidak katakan bahwa legislatif sebelumnya tidak baik, tidak. Minimal kami menambah warna saja. Oke. Dan itu yang kita harapkan kalau teman-teman mudah-mudahan jadi dalam ada warna lain. Tidak apalagi Kota Serang. Kota Serang ini kan punya persoalan ibu kota provinsi. Yes. Ya. Harusnya jadi etalasenya Banten. Nah itu Bang. Yes. Tapi persoalannya gitu-gitu juga kan. Yes. Dan yang harus tahu Bang bahwa jadi dewan di Kota Serang itu setengahnya dewan provinsi Bang. Setengahnya dewan provinsi. Iya, karena status kedudukannya di bukan provinsi. Cuman kita punya PR teman-teman. Kota Serang ini sampai sekarang ekspektasi masyarakat itu kan masih rendah sama Kota Serang. Oke. Belum menjadi etalase provinsi. Oke. Iya kan? Kita masih berkutat persoalan-persoalan yang bahkan tingkat pelayanan masih ada masalah gitu kan. Betul. Nah, itu Kita kalah cepat dengan Tangerang misalnya. Ya kan? Kalah beradu cepat dalam pengelolaan keuangan daerah dengan tetangga kita Cilegon dengan ya kalau dibilang Cilegon punya ini tapi Kota Serang. Nah, apa sih yang mau lu pada tawarin sama masyarakat kalau lu di dalam Kota Serang bisa jadi kayak apa? Bang, tugas jadi anggota dewan di Kota Serang itu beratnya berlipat-lipat Bang. Oke. Khusus di Dapil Cipocok misalkan, saya harus berlipat-lipat tenaga untuk bisa masuk di 6 kursi. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, saya harus meyakinkan masyarakat, khususnya nanti pemilih saya, konstituen saya, bahwa tugas dan fungsi dewan itu berbeda dengan eksekutif. betul. Karena memang kenapa tren negatif selalu datang ke dewan? Karena memang punten Bang, anggota-anggota dewan tidak bisa menjelaskan bahwa tugas dewan itu jauh berbeda dengan eksekutif. Sehingga ekspektasi masyarakat kepada dewan tiap tahun trennya selalu menurun karena masyarakat mintanya Pak Dewan tolong bangun jalan. Nah, itu kan bukan tugas. Bukan tugas dewan, tapi itu tugas kan eksekutif. punya kemampuan menyuarakan. Iya, cuma kan anggota dewan banyak Bang, 45. Kalau semuanya dia belum jadi dia udah ngeles mulu. Bukan soal ngeles mulu Bang. Karena memang posisinya kemungkinan sebagian besar di Cipocok Jaya ini ada sekitar kurang lebih 72.000 pemilih. Kemudian dia hampir terbagi dua Bang. Yang pertama masyarakat perumahan, yang kedua masyarakat lingkungan. Nah, ini kan ada segmentasi pemilih, ada pemilih tradisional, ada pemilih rasional. Dan ini ada kemungkinan bisa dilakukan untuk di Cipocok. Kemudian yang ketiga tugas dewan tuh Bang. Bagaimana dewan yang saat ini sebagai lembaga instrumen demokrasi, kemudian instrumen yang sah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, ini bisa ramah terhadap informasi Bang. Karena memang diakui atau tidak, kita waktu tugas jadi jurnalis Bang, anggota dewan ini pada takut bersuara. Kemudian jurnalis kesusahan mengakses informasi-informasi yang seharusnya itu bisa dibuka untuk masyarakat. Dan kalau lu ada di dalam hal itu nggak boleh. Nah, yang dimaksud oleh Mas Bawo tadi ini agak sama Bang, tujuan agak sama nih persepsinya. Bagaimana kami hadir bisa memberikan perbedaan itu? Luar biasa. Tapi saya pernah terakhir dari pertanyaan Kang Devio. Kalau lu Gero? Kalau Kang Devio, saya yang takut begini. Ini Serang ibu kota provinsi. Betul. Yang kondisinya begini. Jika dibandingkan jangankan dengan Tangerang, dengan Cilegon aja, Kota Serang tidak ada apa-apanya. Saya yang menangkap, mudah-mudahan kalau salah tolong dikoreksi. Yang saya tangkap adalah persoalan infrastruktur. Yang ketika dibanding nggak ada apa-apa, yang tidak. Memang saya juga Kang Delvian juga kurang sepakat kalau ibu kota Provinsi Banten ini kemudian banyak gedung-gedung pencakar langit. Saya kurang sepakat juga karena memang inilah hebatnya Kakak Delvian. Pendiri-pendiri Banten luar biasa. Luar biasa. Jadi kenapa Kota Serang yang nggak ada apa-apanya dijadikan ibu kota supaya jadi kenapa nggak Tangerang, kenapa tidak Cilegon?
sepertinya kalau saya salah, saya minta maaf kepada para pendiri-pendiri Provinsi Banten. Tapi sepertinya memang Kota Serang ini sepertinya pengen dijadiin kota pemerintahan saja, administratif. Untuk kota industri, perputaran duit, itu di tempat lain. Silakan. Jadi ini, tetapi kondisinya nggak gini juga kali. Tata ruangnya tetap harus dirapikan. Nah, tetapi ini dijadikan kota administrasi lah. Cuman tadi itu persoalan kita itu kan pembiayaan. Kota Serang itu lemah di pembiayaan. Satu PAD kita yang tinggi. Kedua, ternyata ini ada sentuhan politik nih, di mana ikut banyak keluhan orang, di mana dewan-dewan kota kita, pemerintah daerahnya, pemkotnya, DPRD-nya kurang bisa memaksimalkan potensi keuangan pemerintah lain. Misalnya mendapat porsi lebih dari provinsi, ya kan? Kita nggak tahu bagaimana kita pendekatannya, kok kucuran ke Kota Serangnya kurang. Ini terlepas kok wali kotanya dekat sama WH atau enggak dulu kita nggak tahu ya. Kita lemah tuh. Atau anggota dewan kita yang ngelobi provinsi, atau pemerintah Kota Serang atau dewan Kota Serang nggak punya terobosan ke pemerintah pusat, sehingga dana-dana alokasi khusus itu bisa kita turunin. Nah ini kan kuncinya di teman-teman juga nanti kalau jadi anggota dewan kan. Kalau kan teman-teman yang harus bisa itu. Nah, bisa nggak itu melakukan itu? Ya Bang, karena memang posisinya sudah beberapa kali saya katakan bahwa jadi dewan di Kota Serang itu setengahnya provinsi, Bang. Jadi dewan itu bagaimana bisa membantu pemerintah kota untuk menggalang kekuatan itu ke provinsi misalkan. Sampai hari ini kan status ibu kota provinsi Banten saja belum ada perdanya di provinsi Banten. Kan ini berarti bukan yang salah bukan Pemkot Serang dong. Ya yang salah ada ketidakterlibatan atau alfanya Pemkot Banten terhadap ibu kota provinsi Banten. Jadi diserang provinsi. Udah kayak Mas. Jadi memang iya memang. Tapi menarik. Enggak, pertanyaannya kan bisa atau tidak? Harusnya bisa. Harusnya bisa dong. Kota Serang menarik anggaran dari provinsi atau dari pusat. Harusnya bisa. Saya ingat salah seorang kepala daerah atau DPRD sebuah daerah di Banten begitu bersuara lantang untuk urusan bagaimana pemerintah provinsi menurunkan anggaran untuk pembangunan jalan di daerah mereka. Bahkan ada ancaman kalau tidak kami akan pisah dari Banten. Kita dengar itu kan. Nah kita nggak dengar tuh dari Kota Serang kayak gitu tuh. Padahal ibu kota provinsi, Bang. Iya, kan berarti ada persoalan di kelembagaan DPRD kita. Nah itu yang mungkin harapannya. Anda duduk di sana lebih bisa bersuara lantang. Kan tugas dewan, Bang, secara tujuan awalnya pendirian parlemen itu kan untuk ngomong doang sebenarnya, Bang. Ya tugas kita kalau terpilih ya itu dia persoalannya. Kita banyak gaji anggota dewan, ngomong kagak, ngapa-ngapain kagak, itu kan jadi masalah. Yang gue takutin lu pada berdua masuk ke dalam juga sama ya. Mudah-mudahan enggak, Bang. Mudah-mudahan enggak ya. Karena itu kan bisa diingetin sama Abang. Dan itu juga yang saya khawatirkan. Yang saya khawatirkan juga itu. Jadi jurnalis hadir itu tidak menambah, lalu menjadi persoalan. Tidak ada juga tidak mengurangi. Itu dilematis. Itu yang harus kita hindari. Itu ada yang kami takutkan. Dan tantangannya berat, Bos. Lupa kalau di tempat panas terik itu gampang diingetin. Lupa di tempat AC yang duduknya enak, lupa terus deh. Tidur bisa dia kan. Tapi ada satu lagi persoalan. Anda ini kan fungsionaris partai, enggak kan? Enggak. Anda duduk di fungsionaris partai? Enggak, Bu? Iya dong. Dulu. Sama pengurus DPW. Pengurus DPW. Nah, punya persoalan kita per hari ini. Partai-partai yang bapak-bapak tempati sekarang itu kan diisi sama elit-elit politisi lama. Kita punya juga yang namanya sebuah struktur orang-orang lama dalam yang kuat gayanya gaya lama. Tentu perubahan yang akan kalian lakukan juga kan nggak bisa semenal. Ada tantangan. Nah, bagaimana tuh menyelesaikan itu? Jadi hampir semua partai punya masalah yang sama. Yang sama maksudnya diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat kan menilai bahwa semua partai ini kekurangannya adalah kaderisasi. Kaderisasi, sehingga mana nih kaderisasi? Partai adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap kaderisasi. Nah,
saya tidak ingin mengatakan partai lain ya, partai lain. Tapi kalau di Nasdem sendiri kaderisasi itu terus berjalan, Kita bahkan punya tempat, punya lembaga pendidikan yang namanya Akademi Bela Negara. Kita di sana dilatih bagaimana kita bersikap santun, kemudian bagaimana kita NKRI harga mati. Wah, kita diajarkan di sana tuh bagaimana. Kalau itu Fauzan di partainya Banteng Moncong Putih udah kuat itu. Saya nggak berani komentar kalau partai sebelah. Nggak, tapi pertanyaan gua, gimana lu pada ngadepin sebuah kebijakan ketika Anda harus bersikap A, tiba-tiba sikap itu bertentangan dengan kebijakan politik partai. Karena kita tahu partai-partai kita kan masih diisi orang-orang lama, bukan orang muda, apalagi teman-teman yang ada di luar, yang jurnalis yang katanya punya idealisme segala macam. Nah, gimana tuh ngakalin itunya tuh? Kalau ketemu pada saat itu. Kan Bang, kalau di politik itu kan kuncinya komunikasi, Bang. Komunikasi. Emang HMI jago komunikasi. Apa yang nggak bisa dikomunikasikan sama anak HMI? Di politik itu kan kuncinya komunikasi ya. Ada ketika ada persoalan-persoalan yang beda kan tinggal kita konsultasikan. Kalau misalkan saya terpilih misalkan, mudah-mudahan Bang amin kan. Iya, amin. Itu saya aminkan. Persoalan-persoalan itu kuncinya bisa bagaimana misalkan keberadaan kita sebagai anggota ada di parlemen, kemudian bagaimana kita konsultasikan langkah-langkahnya. Kan ada feedback nanti arahan partai bagaimana. Nah, nanti bagaimana kita menemukan titik temu itu. Termasuk bagaimana peran kita membangun komunikasi dengan Pemkot misalnya. Jadi komunikasi lah kunci. Iya. Kalau apapun ceritanya, apapun ceritanya nanti ke depan, bahwa yang namanya seorang dewan, seorang legislatif, tidak ada alasan tuh kadernya tetap harus membela masyarakat. Jadi tidak ada alasan meskipun nanti kita bertentangan atau berhadapan dengan partai. Tetapi sikap sikap seorang dewan harus berpihak kepada masyarakat. Persoalan nanti partai berbeda itu urusan kita dengan partai gitu loh. Bagaimana kita dapat sanksi, kita dapat teguran, kita dapat apa. Tetapi lagi-lagi saya sangat yakin bahwa partai saya juga sangat pro terhadap masyarakat. Emang semua partai klaim gitu sih. Iya. Tergantung kita aja, Bang. Tergantung kita aja. Mengkomunikasikan tujuan partai kepada masyarakat. Kan instrumennya banyak. Iya. Tapi menarik tuh soal partai. Kita sekarang ngomong partai. Kalau nggak salah partai teman-teman ini kan partai yang per hari ini punya tiket langsung terhadap Pilpres. Tentu peran pencalonan capres itu kan berdampak terhadap Nasdem dengan Demokrat dan PKS ada di Anies, PDIP dengan P3 per hari ini, dan kalau tidak salah dalam waktu dekat PAN akan masuk di sana katanya sih, kita nggak tahu, belum pasti, dengan Ganjar. Sejauh mana Anda melihat capres ini bisa membantu Anda dalam? Sebelum dimulai ini obrolan agak berat nih. Berat. Kalau kita ngobrol aja gimana? Iya. Ini obrolan agak berat. Iya. Karena sudah masuk ke bursa. Gue ingat kalau mau Bowo, kalau mau untuk rapat kita wartawan, kita kalau nggak ngerokok bego kan dia kan. Kalau tadi mungkin agak ringan. Iya. Ini makin gimana kok makin berat ini? Boleh. Saya sih khusus buat bola. Silakan. Maksudnya jangan saya sendiri. Oh iya. Saya yang muda ikut lah kalau dalam hal ini. Baik, kalau memang begitu. Langsung itu rokok bos. Tapi nggak Jan, kalau dulu Jan, menurut lu Jan, tadi itu sejauh mana sih? Kan tentu orang bilang, pengamat bilang, ini ada dampak elektoral terhadap kita. Bahkan kalau Nasdem waktu itu malah declare pertama kali sebelum ke Anies, Pak Surya Paloh selalu bilang capres kita capres yang harus bisa membantu pemenangan Partai Nasdem, kan gitu? Yang harus punya dampak terhadap itu. Nah kalau lu jangan ngeliat itu Jan. Ya, kalau PDI saya ngelihat bahwa partai yang komitmen konsisten terhadap kaderisasi, Bang. Oke. Pak Ganjar Pranowo itu kan buah manis dari hasil proses kaderisasi kader. Iya. Jadi lu masuk kaderisasi.
Ya maksudnya Pak Ganjar ini kan buah hasil dari kaderisasi. Oke. Ini kan soal capres, Bang. Iya. Kalau soal metode rekrutmen caleg kan banyak Oke. metodenya. Nah kalau soal proses kaderisasi yang digaung-gaungkan sama Mas Bawo tadi, nah Pak Ganjar ini hasil kaderisasi. hasil kaderisasi, Mas. Oh gitu. Boleh. Dia pernah jadi anggota Bebas. DPR RI. Jelas ya? Iya. Jelas warnanya ya? Warnanya jelas. Iya, nggak kayak kawan sebelah ya? Kalau kawan sebelah saya nggak tahu dapat dari Dibilang mana. biru, ya Nah, putih dibilang putih. Ya biru pekat gitu kan. Memang pendiri ormas. Oh ini ormas. Kalau Pak Ganjar Pranowo jelas kelaminnya. Hmm. Saya pikir tidak ada masalah dengan Pak Ganjar. Oke, kita sebelum ngomong potensi dia privilege. Sejauh mana pencalonan Ganjar menurut lo itu punya kemampuan mendongkrak suara lo? Itu sangat besar, Bang. Apa besar? Karena memang kami sempat diskusi di antara caleg-caleg di internal khususnya yang ini soal Ini konteksnya Banten loh. Iya. Kemungkinan dia PD aja menang. Padahal 2 kali kalah deh. kemungkinan calon capres yang diusung oleh PDIP. Cuma ketika keluar sosok Pak Ganjar Pranowo, saya optimis. Bukan berarti saya optimis seluruh Banten. Lu optimis walaupun kita tahu PDIP 2 kali pemilu presiden kalah terus kita di sini. Ya harus tetap optimis, Bang. Ini kan soal sentuhan, soal banyak instrumen-instrumennya. Apa sih yang menurut lu yang membedakan yang bisa membangun optimisme antara Ganjar sama Jokowi? Kan tentu ada hal. Pak Ganjar ini kelihatan terbuka, Bang. Terbuka. Dia Jokowi nggak ya? terbuka. Tertutup ya Jokowi. Ya maksudnya agak ada perbedaan lah. Ya kalau Pak Jokowi kan akhirnya di periode kedua kan. Kalau periode pertama relatif bagus. Nah saya harap juga Tapi Jokowi pemilu pertama juga suaranya nggak besar sih, kalah. Ya iya, cuma ada beberapa TPS yang menang, Bang. Oh gitu. Ya, iya. Jadi Walaupun secara kumulatif dia kalah. secara akumulatif tidak ada di periode kedua, malah perbedaannya nih. Saya bedain Jokowi sama periode pertama. Kalau periode pertama tuh masih banyak, Bang. Iya. Jadi tidak ada beban psikologis misalkan bagi masyarakat di TPS-nya tertentu yang Jokowinya menang. Nah, tapi di periode kedua kan ada persoalan itu. Kesannya ketika TPS-nya menang ini tidak pro terhadap perubahan misalkan. Nah, sosok Pak Ganjar Pranowo ini kan relatif diterima khususnya di kalangan menengah, Bang. Di Serang. Di Serang. Karena pemilih-pemilih Walaupun survei lu nggak terlalu besar ya juga, walaupun surveinya dinamis, Bang. Terus karena memang baru beberapa bulan kemarin kan runningnya lebih duluan calon sebelah ketimbang Pak Ganjar. Wah kalau Anies. Ya kalau saya sih kita ngomong konteks Banten ya. Nggak, yang pertanyaan gue bukan soal Anies ya. Sejauh mana pencalonan Anies menurut lu ini punya potensi mendongkrak gue pencalekan? Iya, jadi dalam konteks Banten Nasdem mencalonkan Anies itu sangat percaya diri, pede lah melihat track record 2 pemilihan sebelumnya. Artinya apalagi sosok Anies buat masyarakat Banten. Sebelumnya Prabowo loh. Iya. Artinya kan yang berkuasa PDIP, bukan Prabowo. Artinya penguasa di Banten itu tidak berkutik gitu loh. Pak Prabowo juga mau nyalek lagi masalahnya, Mas. Hah? Pak Prabowo juga mau. Iya. Besar suaranya. Iya. Tetapi kan gini, maksud gua Anies di mata masyarakat Banten sampai sejauh ini itu kan cukup hangat diterima oleh masyarakat. Anies adalah capres alternatif dibanding capres lainnya, sehingga bagi Nasdem, terutama caleg Nasdem, ini kami terkena efek Anies. Jadi kami lebih pede lagi, lebih percaya untuk arti begini, Kang Delvion. Bahkan saking beruntungnya Partai Nasdem mencalonkan Anies, para caleg di Banten ini jualannya tidak hanya jualan sendiri, jualan Anies. Karena ini yang yang gua kenal, sahabat gue yang kenal. Agak gugup kalau udah manis-manisin orang. Bukan, gue takut kepleset saja. Gue takut kepleset karena ini. Bo yang gue kenal nggak kayak gini. Karena nggak, dia udah jadi orang politisi itu kadang-kadang bikin keluh gitu. Ngomongnya harus diatur, jadi agak gugup.
Emang kita nggak terbiasa ngejilat-jilat orang kok. Ya karena ini kan Itu yang gue takutin kalau lu pada masuk ke parlemen kan, modelnya berubah kan. Enggak bang, masih on the track kita main soal ya. karena ini pertanyaan terakhir ini ya, ini agak berat sih. Karena kita seolah mewakili partai kita. Memang kita mewakili partai kita, tapi dalam eskalasi yang lebih besar. Yang seharusnya pertanyaan ini adalah ditujukan ke pengurus DPP, tapi ditujukan ke kita, sehingga kita harus hati-hati menjawabnya. Gue dirayu untuk masuk ke yang kalian lakukan itu sejak lama. Dan gue pada hari ini masih bersyukur itu. Gue takut pada posisi kalian berlidah keluh. Enggak bang. Kalau kita normatif saja. Agak butuh mengemas pikiran kan. Karena bagaimana kita di sini berbicara kemudian mengatasnamakan 200 juta rakyat Indonesia kan berat itu. Kalau cuma rakyat Kota Serang, kita berani belak-belakan gitu. Dilokalisir aja mas. Dilokalisir aja. Tapi ada satu yang menarik. Ini mungkin penting juga dan banyak orang tahu. Pemilihan kita, demokrasi kita, ini kan demokrasi yang kita terus berkembang. Tapi ada hal yang dari dulu sampai sekarang menjadi PR kita, di mana pragmatisme pemilih itu cukup tinggi. Bahkan kata orang untuk jadi anggota dewan kosnya sekian. Ya kan? Udah ngomong, bukan yang ngomong kampanye gak seberapa. Serangan fajarnya sekian, siapkan pengamanan sekian, keluarkan uang sekian. Dan masyarakat kita udah terbiasa. Ya kan? Wani Piro. Bahkan daerah-daerah perkotaan yang kita bilang daerah-daerah perkotaan perumahan yang kita bilang itu daerah pemilih cerdas, pemilih gila-gilaan juga pragmatisme. Mintanya nggak tanggung, pilih saya jalan aspal. Itu aspal jalan 1 kilometer aja, kalau 1 miliar, ya kan? Nah gimana tuh teman-teman? Ya gue bilang bukan kalian nggak punya uang, kalian pasti punya uang. Tapi bagaimana kalian menyikapi itu? Wah menurut lo? Nah kalau saya sih gini ya. Tapi sebelumnya lu punya uang kok? Lu punya uang? Punya. Oh, punya ya. Jangan sampai lu gak punya uang. Pasang spanduk juga gak ada. Jadi kalau kita harusnya kita sedih dengan alam demokrasi yang sudah sedemikian rupa, sedemikian pragmatisnya masyarakat kita harusnya sedih. Terus pertanyaannya kan apakah bisa dikembalikan nih demokrasi yang pragmatis ini menjadi demokrasi yang lebih sehat? Sebenarnya bisa, tapi perlu perjuangan yang berdarah-darah, Kang Dalvion. Karena ini kan ini kan buah dari para pendahulu-pendahulu kita yang merintis masyarakat menjadi pragmatis ini kan oleh politikus-politikus sebelumnya. Dan jangan-jangan harus yakin ini budaya kita juga, budaya primordial kita, budaya suap itu kan dari dulu. Kita kenal korupsi kan bukan dari sekarang aja. Zaman Denles sana ketika pembangunan jalan raya pos kita tahu. Dan itu sebabnya kenapa kita dijajah sampai 350 tahun. Karena itu kita mudah diadu domba, karena persoalan materi. Tetapi kan saya juga tetap yakin bahwa dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi, kita kemudian bisa melek gitu loh. Bisa melek sehingga kita bisa sadar bahwa uang yang 100.000 atau 200.000 itu malah akan merugikan ya. Iya kan, kalau kita boleh jujur ya, serangan fajar itu 100.000, tapi kemudian itu masyarakat menggadaikan 5 tahun. Ini kan sangat tidak berbanding lurus dengan apa yang diterima dan kemudian apa yang diharapkan. Sangat tidak berbanding lurus. Lagi-lagi melalui diskusi kita ini saya berharap masyarakat itu untuk lebih jeli untuk melihat cerdas menentukan pilihan. Mau tidak? Karena gini, manusia dibayar 100.000. Kambing seekor sekarang udah 3 juta, Kang Dalvion. Masa 5 kambing daripada kita? Baik, sepakat itu. Tapi mirisnya saya baru kemarin lihat postingan sebuah Facebooknya seorang aktivis yang kita kenal kritis. Dia posting gitu, bunyi postingnya lebih baik diambil yang 200.000, toh ditolak pun gak dapat mobil kata dia kan. Toh 5 tahun juga gak jelas kata dia. Padahal aktivis-aktivis yang tadinya saya saling angkat topi kan. Gimana tuh ngeliat kayak begini? Kalau saya sih termasuk kategori yang optimis, Bang. Karena memang
Yang pertama, di kota Serang ini ibu kota provinsi. Yang harus diketahui Mas sama kita semua ini, semua orang secara kependudukan ini masyarakat urban. Iya. Masyarakat urban, kemudian masyarakat yang relatif terbuka, sehingga mereka keterbukaannya itu Bang tiap hari mengakses informasi. Oke. Akses informasi itu kemudian mereka menjadi vitamin. Bahwa ini jadi mereka pemilih-pemilih ini melakukan evaluasi. Oh, saya milih ini karena pendekatannya uang misalkan, hasilnya selama 5 tahun begini. Kemudian ini berdasarkan kekerabatan, berdasarkan oh ini hasilnya begini. Begitupun dengan visi misi. Ini kan saya hanya mengajak semangat optimisme khususnya kepada generasi muda Bang kalau saya. Karena memang mau tidak mau pragmatisme pemilih itu tidak bisa dihilangkan. Cuma bagaimana kita memberikan pilihan-pilihan. Itu saja sebenarnya. Kalau lu kasih 200 lu dapat pemilih yang seperti itu, kalau lu pilih gua bukan tidak bisa, mungkin bisa, tapi cukup berat. Bukan jangan dibuat tidak bisa. Jadi saya mau optimis, ada 72.000 masyarakat Pojok Jaya. Dari 72.000 kan tinggal kita banyak metode untuk menjangkau itu semua. Kalau misalkan yang nggak mau kita tinggalin. Kalau yang nggak mau kita tinggalin. Kan kita melakukan pendekatan, misalkan si A kita deketin, kita lakukan beberapa metode. Apakah si A terima dengan kita yang baru, B, C, dan D? Apakah kemungkinan ini mentoknya di mana? Kan ada treatment khusus Bang. Nah treatment khusus. Dan kalau gue dengar lu kan turun tuh ya, turun langsung ke door to door itu ya. Nah ketika lu door to door tuh apa yang lu sampaikan? Pada door to door itu ya kita sampaikan, karena saya kesimpul-simpul dahulu belum ke masyarakat secara umum, saya datengin satu persatu. Yang pertama mereka butuh pengakuan Bang. Butuh pengakuan. Jadi mereka kadang jenuh, pada akhirnya harus menerima pragmatisme pada saat pemilih, karena nggak enak aja sama tetangga nih. Tetangga ngasih misalkan metodenya kan dikoordinir lah kalau yang begitu kan. Karena yang lain nggak masuk, kemudian yang lain nggak datang, pada akhirnya mereka saking nggak enak maka kemudian memilih. Jadi pragmatismenya banyak indikatornya Mas. Karena memang pragmatisme butuh, karena pragmatisme nggak enak. Karena masyarakat kita kan pemaaf ya, permisif yang begitu. Dan lu masuk pada program-program. Ketika kita masuk, datang ya mereka sebenarnya butuh pengakuan Bang. Karena kalau penghargaan mereka sudah. Kalau penghargaan kan amis jambu ya. Tapi sebenarnya bisa disiasati, Kang Delvio. Gimana caranya? Artinya gini, kita sadar bahwa masyarakat kita tuh pragmatis. Kalau kita melawan itu kita bonyok. Bonyok. Tapi kan ada banyak cara. Kemudian dibungkus, dikemas, kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Betul. Tetapi lagi-lagi, artinya gini, itu dengan cost yang jauh lebih murah, lebih ringan. Tetapi satu hal ya, kita nggak bisa dipungkiri lagi bahwa masyarakat kita pragmatis. Sampai hari ini masih pragmatis. Sementara kita kan sesungguhnya dengan kondisi ini kita seharusnya kita sedih dengan ini kan juga kalau ini dibiarkan. Saya relatif nggak sedih Mas. Maaf ya. Di mana lu nggak sedih? Saya nggak sedih dengan sikap masyarakat yang relatif pragmatis. Karena ini kata Mas Bawo tadi di awal, bahwa ini buah dari sebuah proses panjang, pendahulu kita yang kemudian dia malas turun ke lapangan, malas ketemu warga, kemudian pada akhirnya memilih jalan pintas. Nah bagi kita sekarang Mas yang sudah masuk empat pilar demokrasi. Nah karena jurnalis kita punya tanggung jawab. Dan menurut itu tantangan. Ya itu tantangan. Dimana lu harus bisa meyakinkan masyarakat. Kita menjadi opsi yang nggak hadir itu. Kan masyarakat jadi bingung ketika dia caleg nggak datang ke tempatnya, door to door, ngobrol, komunikasi, silaturahmi. Kemudian tiba-tiba ada caleg yang datang memberikan uang, ya pasti memilih yang datang memilih uang. Jadi kita yang punya visi misi yang baik, kita punya latar belakang yang baik. Kalau kita tidak datang ke masyarakat, maka masyarakat tidak akan memilih kita. Kalau boleh tahu Jan, lu door to door itu udah lama lakuin? Semenjak
akhir tahun lah. Akhir tahun. 2022 semenjak Itu langsung lo ketemu sama masyarakat? langsung door to door, mulai dari kan kita ada circle-nya Bang, ada circle keluarga, ada circle perkawanan, ada circle satu profesi, ada circle satu organisasi, ada circle Termasuk jejaring HMI segala Bang? Ya, keluarga besar lah, keluarga besar, Iya. mahasiswa Islam, keluarga besar, karena istri gua GMNI Bang. Jadi ya saya juga harus. Iyalah harus, kalau enggak diakui merah loh Bang. Karena istri gua kebawa istri nih Bang. Iya, kebawa istri. Nah, kalau lu sama. Jadi seorang caleg kalau tidak turun, tidak face to face, ya nggak dapat apa-apa. Iya. Saya juga sudah melakukan, bahkan sudah jauh lebih lama. Cuman ini kan masih belum saya keluarkan saja peluru-pelurunya. Kenapa? Karena saat ini adalah fase di mana semua caleg itu sedang perang udara. Ketika perang udara, kita harus perang udara. Iya. Ketika perang darat ya kita harus ikut perang darat. Karena ini fasenya perang udara, kita main perang udara. Meskipun saya juga face to face ke masyarakat, ketemu ya circle ya itu tadi, pertemanan, orang-orang yang kita kenal saat kita liputan, orang-orang yang kita dianggap berjasa oleh mereka, itu kita samperin lagi, kita kumpulin lagi, serben-serben kita kumpulin lagi. Nah itulah artinya gini, kita udah nggak perlu lagi ngecap lah ya, ngecap lagi, karena dia tahu bahwa kita itu sudah pernah, sudah pernah membela mereka. Persoalan jalan rusak, persoalan nggak dapat bantuan, macam-macam lah. Itu kita kumpulin lagi. Kita kumpulin lagi, tetapi itu tadi circle pertemanan juga penting. Tidak bisa dilupakan. Bahkan saya yang pertama adalah pertemanan dulu. Gitu ya? Pertemanan saya samperin, saya temuin, karena gini, kita salah di mata teman-teman kalau kita nyalek kemudian tidak ada. Tidak ada assalamualaikumnya atau tidak ada penyampaian minta tolongnya. Kan nanti teman-teman teman saya nyalon aja nggak ada, basa-basinya nggak ada. Nah minimal dengan mendatangin teman-teman ini gugur bahwa kita sudah menyampaikan, sehingga nanti tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, lu aja nggak minta tolong gitu loh. Artinya itu sudah gugur. Nah lagi-lagi gini bahwa sebenarnya kan tujuan kita bagaimana duduk itu kan tahapannya panjang. Pertama itu kita kan harus memperkenalkan diri dulu, memperkenalkan diri, kemudian mereka cinta, mereka suka, kemudian baru mereka memilih. Nah ini kan tahapan-tahapan yang kan kita harusnya dipangkas aja Mas. Nah kita kan nggak boleh maksud saya gini loh. Kan dalam Islam itu ada khitbah Bang. Hah? Ada khitbah dalam Islam itu. Udah pakai khitbah aja langsung, nggak usah panjang-panjang. Tapi ada yang menarik sekarang. Kalian mau nggak mau sekarang kan sudah menjadi bukan cuma calon politisi. Kalau Bowo sudah duduk di sekretaris, jelas politisi. Faujan juga karena sudah masuk dalam, saya tahu dari beberapa tahun yang lalu kan tentu udah jadi bagian dari PDIP kan. Bowo bagian dari Nasdem. Kedua, bangsa ini punya persoalan nanti 2024 akan ada tadi tuh. Ada yang dikhawatirkan orang ada pembelahan. Saya melihat kemungkinan itu masih mungkin terjadi dengan isu, bukan lagi isu soal partai tapi soal capres. Berat lagi pertanyaannya. Iya kan? Berat. Kedua, pendekatan para politisi kita. Masyarakat itu kan benturannya itu terjadi karena teman-teman politisinya juga yang sudah membangun kontradiktif yang begitu besar. Nah kan gue juga nggak mau nih dua sahabat gue ini nanti harus berbeda pandangan. Beda dapil. Beda dapil. Iya kalau beda dapil nggak apa-apa. Kalau beda capres ini jadi persoalan. Nah bagaimana lu melihat persoalan-persoalan seperti itu? Politisi yang saling gontok-gontokan terhadap penentuan calon presiden, bahkan memprovokasi masyarakat. Apa yang bisa lu sampaikan ke sobat Radar Banten Podcast? Itu mungkin di tempat lain ya. Tetapi kalau ngomongin konteks Banten, lagi-lagi Banten ya. Kita punya banyak circle pertemanan, punya banyak komunitas, dan kita tahu teman-teman yang lain memilih si A, si B. Tapi sampai hari ini, saya belum melihat itu gara-gara perbedaan pilihan kemudian menjadi
apa ya, menjadi bermusuhan. Sampai hari ini kita belum melihat. Kita tahulah si A pilihannya si ini, si A ini, si ini. Hari ini kita bisa mendetek. Cuman besok lo kalau udah di dalam partai itu kan lo dipaksa-paksa untuk itu. Gue lihat aja auranya ini ada gitu kan antara kelompok Ganjar dan kelompok Anies. Itu kan tantangan menurut gue. Ya. Kalau saya pesan kepada teman-teman, pesan juga kepada masyarakat Banten, wabil khusus Kota Serang. Jangan sampai gini loh. Perbedaan pilihan itu kemudian bisa merusak, bisa membuat perbedaan, bisa membuat perpecahan. Jadi biarkan saja itu berbeda. Silahkan. Yang tidak boleh adalah kita saling menjatuhkan. Lu dukung A, silakan lu baik-baikin si A. Lu dukung B, silakan baik-baikin. Yang tidak boleh adalah ketika kita mendukung A, kita jelek-jelekan si B. Jadi ini maksud saya Banten harus menjadi contoh bagaimana kita menghargai perbedaan, terutama pilihan gitu. Mulai gagap deh. Kalau hujan. Soal perbedaan itu kan di Kota Serang khususnya sebagai ibu kota provinsi ya sudah terkenal dengan perbedaan dan keberagaman. Soal ini nanti yang main misalkan politik identitas, politik sara, ini kan sebenarnya ini sudah lama seringkali terjadi. Saya mengajak pada anak-anak muda Bang khususnya karena di Cipocok itu ada 72.000 itu Bang. Itu hampir 50-50 atau 50-50 pemilih pemula-pemudanya dan orang tua. Jadi saya mengajak bahwa perbedaan ini sesuatu hal yang biasa. Yang penting bagaimana kita sebagai generasi muda tidak terlibat di dalamnya. Kita lebih banyak mencari solusi. Oh ini perbedaan yang ini misalkan calon capres A, capres B. Ya silahkan siapa yang suka mempromosikan, siapa yang nggak suka jangan destruktif misalkan. Sehingga satu sama lain mesti tetap. Kota Serang sebagai kota yang terbiasa dengan perbedaan Pak. Udah terbiasa dengan perbedaan. Asal tadi itu ya tidak saling menjatuhkan. Iya. Bagi kami caleg, apalagi teman-teman jurnalis, kami sudah terbiasa dengan hidup berbeda itu. Sebenarnya kita Kang Delvin, kita bisa lihat dinamika sampai hari ini, dinamika medsos ya. Kan saya lihat ya sampai hari ini masih belum menyerah. Satu sama lain belum menyerah. Masih terus juga. Mungkin masih pepet-pepetan lah ya. Tapi belum kepada benturan yang keras lah. Belum melihat. Tapi ya saya juga berharap ke depan juga nanti semakin mendekati 14 Februari 2024, saya sih berharap benturan itu tidak terjadi. Cuma jalan berdampingan saja lah. Nah, itu yang kita jalan berdampingan. Caleg punya tanggung jawab untuk melakukan komunikasi ke masyarakat dengan tokoh-tokoh masyarakat agar pesta demokrasi ini benar-benar pesta ya. Benar-benar pesta, bukan lagi saling caci maki kan begitu. Tidak pesta lalu minum-minum dia baku hantam ya. Nah, ini yang kita harapkan sobat Radar Banten Podcast. Sosok-sosok seperti ini yang seharusnya bisa. Anda nih sosok-sosok muda, banyak harapan di Anda. Tentu kita berharap tadi celah-celah negatif dari dunia politik kita bisa Anda tutupi. Yang tadi kita bicara tadi, keberadaan Anda di sana harus menjadi warna baru, bukan malah warna yang sama, bahkan tambah burem. Nah, itu yang kita harapkan. Terima kasih lu hadir di podcast kita, Faujan. Terima kasih Bang. Demikian sobat Radar Banten Podcast, diskusi kita kali ini dengan Bowo dan Faujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.